YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Puluhan remaja kocar-kacir saat terjaring razia balap liar di Cimahi, Jawa Barat. Puluhan remaja itu kerap meresahkan warga karena mengganggu ketenangan ibadah Ramadan dengan suara knalpot bising. Puluhan remaja terjaring razia saat aksi balap liar usai sahur di Cimahi, Jawa Barat pagi tadi. Mereka berupaya kabur saat dibubarkan dan dikejar petugas. Sejumlah remaja bahkan terjatuh. Balap liar ini meresahkan warga karena mengganggu ketenangan ibadah di bulan Ramadan. Para remaja ini kerap membunyikan knalpot bising di jalan-jalan raya maupun permukiman warga. Pengennya kayak gimana sih Bu? Pengennya? Ya, yang biasa knalpotnya jangan yang gitu kan, biar nggak berisik sama tetangga, sama yang di masjid lagi baca Al-Quran apa gitu. Orang itu balap liar sering dilaksanakan, senantiasa bekerjasama dengan kami dan selalu melaksanakan pengamanan internal dari warga. Belasan remaja yang terjaring dibawa ke Mapolres Cimahi untuk dibina. Sejumlah sepeda motor pun ikut disita polisi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Jajaran Satuan Lalu Lintas dan tim Panter Polres Bau-Bau menyita puluhan unit motor yang diduga melakukan balap liar. Balap liar dilakukan oleh para remaja usai sholat subuh di beberapa titik di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Polisi menangkap sejumlah pemuda yang mengikuti balap liar usai sholat subuh berjamaah. Para remaja ini menggelar balapan liar di sejumlah jalan raya seperti di Palatiga, Stadion Beto Ambari, dan depan kantor wali kota Bau-Bau. Selama bulan suci Ramadan ini, Satuan Lalu Lintas dan tim Panter Polres Bau-Bau menyita puluhan unit motor yang diduga dijadikan aksi balap liar. Bukan hanya peserta balapan liar saja, kendaraan penonton yang ikut menyaksikan balapan liar juga diamankan oleh petugas. Selama bulan suci Ramadan di hari ke-6 kita telah mengamankan 82 unit sepeda motor roda 2 khususnya yang terlibat dalam aksi balap liar maupun yang sebagai penonton. Satlantas Polres Bau-Bau menyita kendaraan pelaku hingga usai Lebaran Idul Fitri agar mereka tidak kembali lagi mengikuti balap liar selama bulan Ramadan. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kebakaran melanda kawasan permukiman warga di Jalan Keadilan Dalam, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran terjadi sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat. Warga yang panik langsung berupaya untuk memadamkan kobaran api. 17 unit mobil pemadam kebakaran telah diterjunkan ke lokasi dan hingga saat ini masih dalam proses pemadaman. Hendak bubarkan tawuran jelang sahur, petugas Polres Situbondo, Jawa Timur justru diserang dengan petasan. Sempat kewalahan, petugas berhasil membubarkan tawuran dan menindak para pelaku. Ratusan pemuda di Kecamatan Panji, Situbondo, Jawa Timur terlibat tawuran disertai perang petasan jelang sahur. Petugas Polres Situbondo yang turun tangan mendapat perlawanan dari para pelaku tawuran. Mereka nekat menyerang petugas dengan petasan sehingga membuat aparat kewalahan dan mundur sementara. Tak berapa lama, aparat berhasil membubarkan massa dan mengamankan sejumlah motor yang diduga digunakan para pelaku tawuran. Saya kurang tahu juga Mas, yang jelas saya tadi ketika lewat boro-boro di sana ada serang-serangan menggunakan kembang api. Sebenarnya hampir saja sih saya kena Mas di paha itu Mas, naik sepeda motor, dan juga tidak menutup kemungkinan juga polisi tadi juga banyak diserang Mas.
Antisipasi kejadian berulang, polisi akan menambah personel patroli pengamanan. Hal ini sekaligus untuk menjamin ketenangan warga dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Seorang menantu di Tanggamus, Lampung mencuri harta mertuanya senilai 1 miliar rupiah. Setelah 2 tahun buron, ibu 2 anak tersebut ditangkap di sebuah apartemen di Yogyakarta. Pelaku berinisial REV diamankan di apartemen Malioboro City, Yogyakarta, Selasa malam. Pelaku diringkus petugas Satreskrim Polres Tanggamus karena diduga mencuri sejumlah aset milik mertuanya. Total aset yang dicuri 1 miliar rupiah. Ibu 2 anak ini ditangkap setelah 2 tahun buron. Dalam pelariannya pelaku membawa serta 2 anaknya yang masih berusia 3 dan 6 tahun. Kini pelaku sudah berada di Mapolres Tanggamus, Lampung dan masih menjalani pemeriksaan intensif. Dan selengkapnya mengenai menantu yang mencuri aset milik mertuanya senilai 1 miliar rupiah sudah hadir bersama kami Kasat Reskrim Polres Tanggamus Ibtu Ramon Zamora. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ramon. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Ibrahim. Langsung saja Pak Ramon, aset yang dicuri senilai 1 miliar rupiah. Bisa diceritakan aset-aset apa saja yang dimaksud Pak? Ya baik, jadi berawal dari laporan polisi 29 Oktober 2018 kami melakukan penyelidikan terhadap laporan saudara Eti, itu pensiun ASN umur 62 tahun. Jadi kejadian pelaku mengambil sertifikat dan BPKB milik mertuanya, itu Juli 2015. Setelah itu kejadian tersebut berlanjut kembali di tahun 2017. Jadi RS umur 32 tahun, ibu rumah tangga, jadi mengambil 2 sertifikat kembali. Sehingga nilai aset kerugian milik Eti selaku orang mertua senilai hampir kurang lebih 1 miliar rupiah. Oke, pertanyaan kuncinya bagaimana kemudian sertifikat tanah yang dimaksud itu bisa sampai ke tangan pelaku, Pak? Ya, jadi pelaku dengan cara mengambil atau memasuki kamar milik mertuanya, itu mengambil di lemari secara 2 kali tahap. Oke, disebutkan bahwa yang bersangkutan melakukan ini semua demi hidup berfoya-foya, betul demikian Pak? Bisa dijelaskan? Ya, berdasarkan keterangan tersangka yang sudah kita tetapkan, hasil dari penjualan baik sertifikat maupun penggadai BPKB itu untuk biaya hidup, ya kemungkinan untuk biaya sehari-hari yang bersangkutan. Ya, waktu pelariannya juga tidak bisa dibilang sedikit Pak, artinya lama dicari yang bersangkutan ini, selama 2 tahun begitu. Apa yang terjadi sebetulnya? Ya betul, jadi selama 2 tahun si tersangka ini melarikan diri pertama dari Lampung ke Surabaya. Tempatnya berpindah-pindah hingga terakhir dapat kita lakukan penyelidikan ada di Yogyakarta, tepatnya di Sleman. Ya, status tersangka sendiri seperti apa dengan mertuanya Pak? Artinya apakah masih menikah dengan suaminya atau seperti apa Pak? Ya, pada saat dilaporkan statusnya masih suami istri, jadi menantu dari korban. Untuk saat ini sudah lakukan perceraian sehingga statusnya pada saat terjadi tindak pidana, jadi terjadi pencurian dalam lingkup keluarga. Oke, pencurian dalam lingkup keluarga semasa yang bersangkutan masih menjadi menantunya ya Pak ya, belum bercerai artinya begitu Pak? Ya, betul. Oke, bagaimana kemudian polisi berhasil menciduk pelaku di Yogyakarta di salah satu apartemen Pak? Ya, jadi setelah kita menentukan tersangka, kita melakukan penyidikan hingga kita menerbitkan DPO, daftar pencarian orang, sejak 8 Mei 2019. Berkat koordinasi dengan satuan kita sehingga dapat terdeteksi pelaku ada di Malioboro. Ya, bagaimana ada anak pelaku disebutkan juga dibawa ke sana Pak? Ya, saat melarikan diri, pelaku membawa anak yang berumur 3 tahun dan 6 tahun. Itulah yang membuat korban pelaku mertuanya sampai dengan sakit keras hingga stroke. Ya, satu hal Pak, sosok pelaku ini sebetulnya profesinya apa dan bagaimana kemudian pelaku ini bisa menjalankan aksinya? Ya, profesinya sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi karena pengaruh pergaulan hingga gaya hidup yang mungkin dikategorikan mewah, hingga terjadilah tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga. Oke. Betul yang bersangkutan juga ditemukan tidak seorang diri, artinya tidak hanya bersama dengan anaknya di dalam apartemen, artinya tinggal serumah dengan orang lain. Ya, diduga betul, tapi itu kita tidak dapat sampaikan karena terkait dengan privasi seseorang. Oke. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Ramon, Ibtu Ramon, Kasat Reskrim Polres Tanggamus.
Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Octavianus Rayo, guru SD korban penembakan kelompok kriminal bersenjata Papua. Pemakaman digelar dengan prosesi adat Toraja di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Octavianus Rayo dimakamkan di kampung halamannya di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Keluarga terlihat masih sulit merelakan kepergian almarhum yang menjadi korban penembakan kelompok separatis di Papua. Sesuai prosesi adat, peti jenazah Octavianus Rayo diturunkan dari rumah adat Toraja atau tongkonan dan diletakkan di tempat usungan yang disiapkan. Usai doa bersama, keluarga dan kerabat mengusung jenazah menuju tempat peristirahatan terakhir milik keluarga di Patani, yakni kuburan khas suku Toraja. Keluarga korban berharap pelaku penembakan segera ditemukan dan ditindaklanjuti agar tak lagi guru maupun warga sipil yang bernasib sama seperti Octavianus. Dengan hormat dan dengan sangat supaya pelaku penembakan terhadap saudara kami bisa ditindaklanjuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Octavianus Rayo meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak. Ia telah 11 tahun merantau dan mengabdi sebagai guru honorer di SD Kelmabet, Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Octavianus menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata Papua di kediamannya 8 April lalu. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan.